Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Bagasatrio, NIM 4012002007, akan menjelaskan mengenai administrasi dan proses pembiayaan pada bank syariah. Di sini nanti akan tertampil PPT ya. Oke, kita next. Secara umum, proses pembiayaan di lembaga keuangan syariah itu ada 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya. Yaitu pertama, proses pengajuan dan pemeriksaan dokumen legalitas, proses pre-screening, verifikasi data, analisa pembiayaan, proses rekomendasi dan usulan, proses persetujuan dan pengawasan, serta maintenance pembiayaan. Yang pertama ada proses pengajuan dan pemeriksaan dokumen legalitas. 1. Nasabah mengisi formulir pembiayaan dan melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan. Contoh syarat yaitu pertama ada KTP suami maupun istri, KK, surat nikah, rekening tagihan air atau listrik, fotokopi dokumen jaminan atau sertifikat seperti STNK, BPKB, dan lain-lain. Lalu ada PBB dan STTS, surat pemberitahuan pajak terhutang terakhir. Ada SIUP atau SKU, surat keterangan usaha, laporan keuangan 3 bulan terakhir, slip gaji untuk karyawan, SK pengangkatan untuk karyawan atau pegawai, dan rekening koran atau print out buku tabungan 3 bulan terakhir. Yang kedua, di bagian admin menerima dan memastikan kelengkapan dokumen dan berkas-berkas pembiayaan. Untuk selanjutnya dicek SID-nya. Jika ada dokumen yang kurang atau sebab lain belum bisa diteruskan proses, maka dokumen disimpan di order P atau pending. Pre-screening didapat dari BI checking, nama usaha dan karakter nasabah pengecekan SID. Untuk hasil pengecekan SID, jika hasil lancar maka bisa diteruskan proses. Dan jika soal 2-5 dilakukan klarifikasi kepada nasabah. Penyebabnya bisa terjadi demikian jika hanya karena kartu kredit tetap bisa diteruskan asal ada bukti lunas. Selanjutnya ada verifikasi data. Setelah AO terima berkas permohonan pembiayaan, kemudian melakukan verifikasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk verifikasi untuk meyakini kebenaran atau keakuratan data atau informasi yang dikumpulkan guna analisis pembiayaan. Selanjutnya, tips lakukan verifikasi. Siapkan data pertanyaan, checklist persyaratan administrasi, on the spot untuk cek langkah 1 dan 2 di atas, gunakan sumber informasi dari pihak ketiga. Yang selanjutnya yaitu proses analisis pembiayaan. Langkah berikutnya AO melakukan analisa dan survei meliputi usaha, jaminan, tempat tinggal, dan membuat transaksi jaminan. Tujuan analisa pembiayaan secara umum, pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa, serta konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk tujuan khususnya, menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Selanjutnya ada prinsip analisis pembiayaan dengan 5C. Yang pertama yaitu karakter atau sifat, kebiasaan, kejujuran, dan lain-lain, kemauan untuk membayar. Yang kedua ada capacity, kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan. Dalam kurung, misalnya pendidikan, pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang dikelola, dan lain-lain, kemampuan untuk membayar. Yang ketiga kapital, modal yang diperlukan nasabah bisa dilihat dari laporan keuangan, neraca, laba rugi, struktur modal, rasio keuangan, kelayakan nasabah diberi pembiayaan, dan berapa besar plafon. Yang keempat yaitu kolateral, jaminan ya, diperhitungkan paling akhir yang bisa disita bila nasabah benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Dan yang terakhir yaitu kondisi atau condition, keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Perlu pertimbangkan juga kondisi perekonomian, tambah constraint yaitu hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu. Yang selanjutnya ada proses rekomendasi dan usulan. Jika permohonan nasabah tersebut layak untuk diberi fasilitas pembiayaan, maka AO atau account officer langsung membuatkan usulan pembiayaan atau UP kepada komite pembiayaan. Pengajuan kepada komite pembiayaan dilampiri dengan kelengkapan berkas pembiayaan yang berisi
Yang pertama UP, yang kedua ada SID, Sistem Informasi Debitur, ada hasil taksasi, dokumentasi jaminan, dan usaha dan tempat tinggal. Proses persetujuan dan pencairan. Setelah komite pembiayaan menyetujui, kemudian berkas tersebut diserahkan ke admin pembiayaan. AO segera konfirmasi ke CS atau Customer Service dengan memberikan fotokopi KTP nasabah suami istri untuk dibuatkan rekening tabungan. Kemudian AO membuat memo internal untuk pengajuan penyiapan dana yang ditandatangani Direktur Operasional, dan kemudian memo tersebut diserahkan kepada Ketua Bagian Operasional. Bekas dari bagian admin lalu diserahkan ke bagian legal untuk dibuatkan akad. Setelah akad selesai, berkas diserahkan kepada Ketua Bagian Marketing untuk proses approved di sistem. Habis proses pengangkatan nasabah, bisa diambil dana di kasir. Pengawasan dan maintenance pembiayaan. Monitoring penggunaan data apakah benar sesuai peruntukan pada saat pengajuan dilakukan baik terhadap nasabah yang akan jatuh tempo maupun yang lewat jatuh tempo. Beberapa hari sebelum jatuh tempo, angsuran diingatkan via telepon bahwa angsuran akan jatuh tempo. 3 hari setelah jatuh tempo masih belum membayar, maka dilakukan kunjungan. Dan jika terdapat tunggakan lebih dari 60 hari atau 2 bulan, maka penanganan dilimpahkan ke bagian remedial dengan menggunakan memo internal yang berisi tentang laporan atau kondisi terakhir penanganan nasabah. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.